Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Kuswinda Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait uji klinis vaksin atau clinical trial vaksin. Nah, vaksin itu sendiri sudah ditemukan sejak tahun 1796 oleh Edward Jenner, yang mana memiliki pengertian bahwa vaksin itu adalah kelas heterogen dari produk profilaksis yang mengandung zat antigenik yang mampu menginduksi kekebalan pejamu yang spesifik, aktif, dan protektif terhadap agen infeksi. Nah, biasanya vaksin itu mengandung bahan mikroorganisme yang sudah dinonaktifkan dengan cara fisika maupun kimia, namun dapat mempertahankan sifat imunogeniknya, sehingga dapat menghasilkan sistem imun atau kekebalan tubuh bagi manusia. Nah, saat ini dunia sedang menghadapi penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Penyebaran COVID-19 sendiri itu terus berlangsung hingga sekarang dengan penyebaran yang sangat cepat, sehingga banyak negara yang terjangkit virus ini. Bahkan WHO sendiri sudah menetapkan COVID-19 sebagai ancaman global dunia. Nah, hal ini mendorong adanya pengembangan vaksin yang begitu cepat, mendorong peneliti, kemudian bioteknologi, ilmuwan, pemerintah, bahkan akademisi banyak melakukan penelitian untuk mengembangkan vaksin. Mengingat bahwa hasil uji klinis dari vaksin ini penting dalam menentukan perizinan vaksin apakah boleh beredar atau tidak, maka dari itu kita akan membahas terkait uji klinis vaksin. Tapi sebelum ke uji klinis vaksin tersebut harus memenuhi uji persyaratan praklinis terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menyinggung sedikit terkait uji praklinis. Yang mana uji praklinis ini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut tetaplah sesuai, dalam hal ini adalah keamanannya untuk diujikan lebih lanjut kepada manusia di uji klinis. Nah, kemudian biasanya itu dilakukan di laboratorium dengan menggunakan model hewan uji, baik itu secara in vitro maupun in vivo, gunanya untuk menentukan karakteristik fisika, kimia, biologi, sifat suatu produk, keamanan, imunogenitas pada model hewan uji. Pengujian vaksin yang dilakukan di laboratorium ini juga harus sesuai dengan pedoman GLP (Good Laboratory Practice) dan National Guidelines on Animal Experimentation. Pengujian yang dilakukan pada suatu produk vaksin selama uji praklinis itu ada dua. Yang pertama adalah toksisitas, uji toksisitas, dan keamanan. Nah, uji ini digunakan untuk menilai potensi toksisitas produk vaksin pada manusia. Uji toksisitas ini diujikan melalui sistem hematopoietik, kekebalan, serta toksisitas sistemik. Kemudian yang kedua ada uji potensi dan imunogenisitas yang digunakan untuk mengetahui pelepasan batch rutin. Apakah tiap batch-nya itu menghasilkan potensi dan imunogenitas yang sama. Nah, setelah itu apabila sudah memenuhi uji praklinis, bisa lanjut ke uji klinis dengan subjek uji manusia. Baik, ini sudah mulai masuk ke uji klinis vaksin. Clinical evaluation of vaccine itu umumnya terdiri dari 3 tahap uji klinis, jadi dari uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan uji klinis fase 3. Kemudian setelah memenuhi 3 tahapan uji klinis fase 1 sampai 3, vaksin tersebut akan diedarkan di masyarakat atau dipasarkan. Namun tetap ada pemantauan di situ sehingga fase 4, uji klinis fase 4 disebut juga post-marketing surveillance.
Nah, sebelum membahas satu persatu dari masing-masing uji klinis, pada uji klinis vaksin ini ada beberapa pertimbangan metodologi yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait populasi studinya, yang mana pada uji klinis fase 1 itu dilakukan pada orang dewasa yang sehat yang memiliki resiko rendah terhadap infeksi vaksin atau komplikasi. Namun pada uji klinis fase 2 dan 3 itu sudah ditujukan kepada kelompok yang menjadi target vaksinasi. Biasanya jumlahnya pun berbeda. Pada uji klinis fase 1 itu jumlahnya lebih sedikit, sedangkan pada fase 2 lebih banyak, kemudian fase 3 lebih banyak lagi. Nah, selain itu, diberlakukan kriteria inclusion dan exclusion pada subjek uji. Kriteria ini ditentukan pada setiap fase dalam uji klinis, yang mana subjek uji itu harus berada pada usia dan tempat tinggal yang sudah ditentukan selama seleksi. Karena selama pengujian dari vaksin ini, itu akan didampingi atau dimonitoring oleh dokter, sehingga subjek uji yang tidak memenuhi kriteria secara medis seperti memiliki penyakit kronis, kemudian ada penyakit neurologis, epilepsi yang tidak terkontrol, atau penyakit lain yang membutuhkan antibiotik jangka panjang, itu tidak diperkenankan untuk menjadi subjek uji dalam pengujian uji klinis vaksin. Kemudian untuk data yang didapatkan setelah uji klinis vaksin, ada beberapa informasi seperti keamanan, imunogenisitas, efikasi, dan efektivitas dari vaksin. Uji kelayakan vaksin dapat dinilai dari hubungan antara surrogate endpoint atau kadar antibodi biomarker keberhasilan vaksin dari orang yang sudah mendapatkan vaksin dengan clinical endpoint atau kekebalan tubuh pasien terhadap suatu penyakit setelah diberi vaksin atau divaksinasi. Nah, untuk deteksi kasus, semisal wabah penyakitnya itu menyebar dengan cepat, maka untuk menguji vaksin secara akurat itu bisa dilakukan dengan sampel dalam jumlah yang kecil dan waktu yang relatif singkat. Namun sebaliknya, jika wabahnya relatif lebih rendah penyebarannya, maka sampel dan durasi perlu ditingkatkan. Nah, itu fungsinya adalah untuk mendeteksi efektivitas vaksinnya itu secara akurat. Nah, kemudian untuk desain studi yang bisa dilakukan untuk evaluasi uji klinis vaksin itu dibagi menjadi 3, ada superiority trial, non-inferiority trial, kemudian ada two-sided equivalence trial. Perbedaannya apa antara ketiga desain studi tersebut? Kalau superiority trial itu didasarkan pada kasus penyakitnya yang bertujuan untuk memperkirakan persentase penurunan tingkat kejadian penyakit yang disebabkan karena vaksin. Nah, biasanya superiority trial ini menggunakan kontrol negatif seperti placebo atau vaksin yang tidak aktif. Nah, parameter yang bisa dilihat dari uji menggunakan desain studi superiority trial itu ada rasio resiko, kemudian tingkat kejadian dan bahayanya. Nah, kemudian untuk uji yang kedua ada non-inferiority one-sided equivalence trial. Uji ini bertujuan untuk menunjukkan resiko relatif seperti tingkat kejadian relatif atau bahaya relatif dari suatu penyakit atau infeksi. Nah, biasanya pada studi ini kontrol atau pembanding yang digunakan itu adalah berupa vaksin yang sudah disetujui sebelumnya untuk digunakan. Nah, hal ini untuk menunjukkan bahwa faktor resiko dari vaksin yang baru yang sedang diujikan itu tidak lebih besar dari vaksin pembanding yang sebelumnya sudah disetujui. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ada design study two-sided equivalence trial. Nah, untuk desain studi yang ketiga ini tujuannya adalah membandingkan 2 lot vaksin dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa ukuran hasil untuk satu kelompok itu serupa dengan kelompok yang lain.
diamati dari beberapa parameter seperti konsentrasi antibodi atau titer antibodi, kemudian resiko relatif, dan kejadian efek samping yang dialami. Nah, apabila antara satu kelompok dengan kelompok yang lain hasilnya jauh berbeda, maka kedua lot dianggap tidak diproduksi secara konsisten. Nah, berikut untuk 3 desain studi yang bisa digunakan. Kemudian masuk ke uji klinis fase 1, yang mana tujuan dari uji klinis fase 1 ini adalah untuk menentukan keamanan dan reaktogenisitas dari vaksin yang dikembangkan, serta merupakan informasi awal terkait dengan imunogenisitasnya. Nah, pada uji ini itu dilakukan pada subjek uji dengan skala yang kecil karena memang fokusnya itu pada penentuan toleransi dan keamanan klinis. Uji klinis fase 1 ini dilakukan secara open label studies, yaitu peneliti dan subjek uji itu sama-sama mengetahui obat atau vaksin yang diberikan. Kemudian not randomized, jadi tidak dilakukan secara acak. Kemudian menggunakan kelompok kontrol yang diberikan placebo. Nah, pada fase 1 itu pengujiannya dilakukan pada pasien dengan perbedaan usia atau kelompok populasi. Hal tersebut karena adanya perbedaan dosis, keamanan, rute pemberian, resiko, atau penyakit, serta jadwal vaksinasinya. Apabila pengujian vaksin sudah sesuai dengan persyaratan uji klinis fase 1, maka vaksin akan masuk ke uji klinis fase 2, yang mana uji klinis fase 2 ini menggunakan lebih banyak subjek uji secara acak, terkontrol, dan telah didefinisikan berdasarkan kriteria respon imunnya. Nah, uji klinis fase 2 ini bertujuan untuk menunjukkan imunogenisitas, komponen aktif, dan keamanan vaksin terhadap populasi targetnya. Faktor-faktor yang harus dievaluasi pada uji klinis fase 2 ini adalah terkait dosis optimal vaksin, kemudian jadwal awal dan interval waktu antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi berikutnya. Kemudian selain itu harus mengevaluasi keamanan vaksin serta rute pemberian vaksin. Ada beberapa variabel dari masing-masing subjek uji yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan selama penelitian berlangsung, yaitu misalnya usia, etnis, jenis kelamin, subjek uji yang sedang hamil, dan subjek uji yang sudah memiliki antibodi untuk penyakit tersebut. Nah, bagian penting dari uji klinis fase 2 ini adalah untuk mengevaluasi respon imun terhadap antigen dari vaksin yang diberikan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengkarakterisasi respon imun yang relevan dengan tingkat perlindungan vaksin atau tingkat kekebalan tubuh dari manusia yang telah divaksinasi. Nah, untuk metodologi standar yang digunakan pada pengujian itu harus dari rekomendasi WHO, dokumen farmakope Eropa, atau FDA. Setiap uji itu harus terdokumentasi dan digunakan secara konsisten dalam validasi hasil. Apabila telah memenuhi uji klinis fase 1 dan fase 2, maka vaksin akan dilanjutkan pada uji klinis fase 3, yang mana pada uji klinis fase 3 ini dilakukan pada populasi yang lebih besar, yaitu lebih dari 1000 subjek uji. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi terkait dengan efikasi dan keamanan dari formulasi komponen imunologi yang aktif tersebut. Nah, parameter efikasi vaksin itu dapat dilihat dari persentase pengurangan jumlah kejadian penyakit antara individu yang sudah divaksin dengan yang belum mendapatkan vaksin. Pengujian standar uji klinis vaksin 3 itu adalah untuk pengujian kemampuan vaksin dalam mencegah infeksi, digunakan studi prospektif, randomized atau secara acak dengan double blind control untuk melihat potensi efikasi dari vaksin.
Metode ini merupakan metode yang paling efektif karena variabel lain yang mungkin mempengaruhi resiko penyakitnya itu dapat dikendalikan dengan studi acak secara prospektif. Nah, karena double blind juga bisa menghindari dari hasil yang bias. Nah, untuk trial design dari uji klinis fase 3 vaksin itu biasanya menggunakan metode randomized double blind control trial. Nah, metode ini adalah metode yang paling efektif untuk mengevaluasi efikasi karena dari studi desain ini dapat memberikan indikasi awal terkait kemungkinan sistem kekebalan tubuh jangka panjang sehingga bisa ditentukan apakah butuh booster vaksin atau tidak. Nah, biasanya ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu ada prospective cohort dan pre-exposure. Nah, bedanya kalau prospective cohort itu adalah untuk strategi vaksinasi berbasis populasi dan studi. Sedangkan untuk pre-exposure cohort itu di dalam suatu kelompok dilakukan pada suatu kelompok yang beresiko terkena infeksi. Uji ini dilakukan secara double blind untuk meminimalisasi potensi bias, sehingga nanti hasil yang didapatkan apabila ada perbedaan hasil antara subjek uji itu adalah merupakan efek dari vaksin, jadi tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Kemudian dilakukan secara acak atau randomization sehingga dapat mendeteksi perbedaan kecil antara efek vaksin dengan pembandingnya. Meskipun vaksin sudah masuk pada tahap uji klinis fase 3, namun tetap dilakukan safety evaluation untuk mengetahui apakah ada efek samping dari vaksin yang serius. Nah, ini dilakukan pada semua subjek uji. Efek samping yang perlu dievaluasi itu seperti gangguan yang relevan secara klinis dengan vaksin atau obat lain. Kemudian ada faktor yang menyebabkan perbedaan efek, misalnya usia atau karakteristik epidemiologikal. Nah, kemudian efek samping yang serius bahkan bisa menimbulkan kematian, menyebabkan subjek uji dirawat inap di rumah sakit, menimbulkan kecacatan dan mengancam kehidupan sehubungan dengan uji klinis vaksin, itu harus dilaporkan secara detail. Nah, informasi yang perlu diketahui dari pasien yang mengalami efek samping serius tersebut adalah nomor identitas, kemudian efek samping yang dialami oleh subjek uji itu apa saja, kemudian apakah ada penyakit yang mendasari vaksin atau obat yang digunakan bersamaan dengan vaksin, kemudian tindakan atau terapi yang sudah diberikan. Jika diperlukan, nanti akan ada tambahan studi terkait dengan keamanan vaksin sehubungan dengan laporan adanya subjek uji yang mengalami efek samping serius tersebut. Nah, kemudian masuk pada bridging study. Jadi bridging study adalah suatu studi yang dimaksudkan untuk mendukung ekstrapolasi data efikasi, keamanan, dan imunogenisitas dari satu formulasi, populasi, dan regimen dosis untuk lainnya. Nah, bridging study ini mendukung perbandingan produksi, perubahan komposisi, dosis baru imunisasi, rute, dan jadwal. Beberapa kondisi uji klinis yang perlu dilakukan uji bridging study yaitu apabila bridging study dilakukan untuk perubahan produksi. Misalnya apabila dalam suatu produksi itu terdapat perubahan komposisi, kemudian perubahan manufaktur terkait proses dan skalanya setelah uji efikasi, dan sebelum persetujuan mungkin dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan keamanan vaksin. Nah, maka dari itu, perubahan tersebut harus dievaluasi kasus per kasus untuk menentukan data pendukung apa saja yang diperlukan untuk membandingkan produk sebelumnya dengan produk yang telah diperbaharui komposisinya.
Yang kedua, bridging study bisa dilakukan apabila ada perubahan penjadwalan dosis baru. Nah, studi ini membandingkan efikasi dan keamanan vaksin apabila dilakukan perubahan jadwal imunisasi, dosis, dan rute pemberian. Yang ketiga, ada bridging study untuk populasi yang baru. Jadi, bridging study dilakukan untuk menjawab kekhawatiran terkait profil keamanan dan efikasi vaksin di populasi target tertentu yang berbeda dari populasi yang sudah diamati. Bridging study juga dapat dilakukan untuk keamanan, jadi diperlukan apabila ada masalah keamanan khusus pada populasi target. Bridging study terkait efikasi itu dapat memberikan data terkait keamanan ketika kekuatan penelitian cukup untuk mengatasi efek samping yang umum. Kemudian tadi terkait bridging study, kemudian selanjutnya setelah vaksin lolos uji klinis fase 1 sampai 3, lanjut ke tahap post-marketing surveillance atau post-licensure and surveillance yang termasuk uji klinis fase 4. Nah, tujuan dari post-marketing surveillance ini adalah studi pasca pemasaran, yaitu untuk memantau kerja vaksin pada populasi target yang besar dalam kondisi penggunaan yang rutin, khususnya untuk mendeteksi adanya efek samping dan monitoring efektivitas vaksin. Post-marketing surveillance pada uji klinis fase 4 itu bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya efek serius yang langka atau jarang terjadi yang muncul setelah imunisasi. Jadi apabila ada efek samping yang tidak terdeteksi pada fase 1, 2, dan 3, itu mungkin bisa muncul di fase 4 karena subjek ujinya sendiri pun lebih luas. Beberapa desain studi dari uji klinis fase 4 itu ada observational cohort study. Nah, studi ini berfokus pada peristiwa paparan dan penyakit yang terjadi antara kelompok yang mendapatkan vaksinasi dengan kelompok yang tidak divaksin di bawah kondisi normal untuk menilai efektivitas dari vaksin itu sendiri. Kemudian yang kedua ada case control study. Nah, studi ini digunakan untuk penyakit dengan tingkat kejadian yang rendah atau ketika studi terkait efek samping vaksin ketika efeknya bermanfaat. Nah, keuntungan dari studi ini adalah menggunakan skala yang kecil dan periode tindak lanjutnya itu bisa dikerjakan secara singkat untuk case control study. Selanjutnya ada step wedge design. Ini merupakan desain studi yang perlu dipertimbangkan apabila studi yang sebelumnya menyatakan bahwa adanya intervensi tersebut itu akan bermanfaat. Yang terakhir ada outbreak intervention. Metodologi ini dipilih untuk mempelajari efektivitas intervensi didasarkan pada ukuran dan sifat alami dari outbreak. Berikut saya tampilkan terkait uji klinis vaksin di Indonesia. Jadi saat COVID-19 kemarin, tahap uji vaksin dari Cina ini terdiri dari 3 tahap hingga vaksin dapat didistribusikan ke masyarakat. Jadi kalau uji klinis fase 1 itu dilakukan pada subjek uji yang sehat dengan populasi yang terbatas untuk melihat keamanan dari vaksin itu sendiri. Kemudian ada uji klinis fase 2 selanjutnya. Itu dilakukan pada subjek uji sebanyak 100-400 orang bertujuan untuk melihat efek samping dan efikasi vaksin. Yang terakhir ada uji klinis fase 3 dilakukan pada subjek uji dengan jumlah yang relatif lebih besar, yaitu lebih dari 1.000 orang, untuk melihat efikasi, efektivitas, dan efek samping yang muncul. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.